Halo semua, kali ini kita akan mewawancarai salah satu pengusaha UMKM yang berada di kota Solo. Beliau adalah Pak Yonatan. Dengan usia yang masih sangat muda, dia berhasil merintis usaha baru yaitu elektrik motor. Namun, ada yang buat Mimin penasaran nih. Meskipun beliau baru merintis usahanya di tahun 2018, tapi beliau masih mempertahankan usahanya berdiri sampai sekarang ini. Jadi, yuk kita cari lebih tahu tips-tips dari Pak Yonatan. Tapi sebelumnya, wawancara kali ini tidak langsung dengan tatap muka, tapi melalui media telepon. Berhubung dengan masa-masa pandemi sekarang ini. Jadi, tetap diperhatikan dan disimak. Selamat mendengarkan. Oke, selamat pagi semuanya. Saat ini dengan saya Donald Teven Putri dari mahasiswa program studi manajemen semester 1. Nah, saat ini saya sedang berada bersama dengan salah satu pengusaha UMKM di Solo, yaitu dengan Pak Yonatan. Selamat pagi Pak Yonatan. Selamat pagi. Oke, sebuah kehormatan sekali bertemu dan berbincang-bincang dengan Bapak untuk membahas tentang UMKM ini. Saya mohon izin waktunya untuk beberapa menit sebentar Pak. Boleh kan Pak? Silakan. Jadi begini, saya mau ada pertanyaan gitu tentang UMKM dan itu semoga bisa menjadi menambah wawasan buat kami anak-anak mahasiswa di Universitas Veteran. Nah, untuk pertamanya boleh perkenalkan diri dulu Pak, nama Bapak dan Bapak pekerjaannya apa, perusahaannya apa, dan di bidang apa, boleh dijelasin dulu? Ya, nama saya Yonatan, saya bergerak di bidang elektrik motor ya. Jadi perbaikan elektrik motor kayak gitu. Mungkin itu aja, ada lagi yang lain? Kalau boleh tahu nih, Bapak mulai buka usahanya tuh dari tahun kapan sampai sekarang tuh? Untuk CV-nya resmi berdiri 2018 Januari gitu. Tapi sebelumnya sudah mengerjakan di bagian elektrik motor kira-kira sejak tahun 2015-2014. Jadi maksudnya sebelumnya itu dari 2015 itu bukan atas nama milik Bapak gitu? Betul. Oh, berarti baru 2018 kemarin Bapak mengelola sendiri dan hingga sampai sekarang masih bertahan? Betul. Jadi masih sangat baru sekali ya? Masih sangat baru. Nah, kan ini masih baru tapi langsung menghadapi dengan masa-masa sekarang. Tentang COVID dan lain-lain hal sebagainya. Nah, tentu itu banyak sekali hal-hal kendala. Nah, tapi kok Bapak masih bisa bertahan sih sampai sekarang? Apa sih poin-poinnya? Tipsnya dong, Pak. Salah satu tips yang utama itu kita harus siap menghadapi perubahan zaman ya kayak gitu. Jadi di era COVID di era COVID seperti ini ya pasti semua work from home kayak gitu kan. Nah, bagaimana tantangan kita adalah setiap para pengusaha ini bisa memodifikasi pekerjaannya untuk terus menghasilkan produksi yang baik, untuk menghasilkan produk-produk yang bagus, untuk bisa melayani customer dengan baik, tapi juga terus kita melihat situasi zaman yang sekarang ini. Nah, seperti itu. Nah, itu yang penting adalah yang pertama adalah bagaimana kita bisa memodifikasi pekerjaan kita mengikuti zaman. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah terus berjuang, tidak boleh pantang menyerah. Nah, seperti itu. Nah, kan kalau misalnya kita perhatiin nih, kan Bapak kerja di bagian elektrik motor. Nah, itu kan berarti mau nggak mau harus bersentuhan atau secara langsung turun ke lapangan gitu kan. Nah, sedang lagi masa-masa gini. Nah, pasti itu beberapa customer tuh juga ada yang takut gitu kan. Terutama kan Bapak kan di lapangan kan jadi suka berpindah-pindah tempat. Nah, kalau misalnya ada customer itu yang takut mau pelayanan seperti itu tuh gimana tuh Pak? Pasti ya, di situasi COVID ini kita harus selalu mengikuti anjuran pemerintah, protokol kesehatan lengkap, semuanya juga kita waktu bertemu dengan customer menggunakan masker, face shield, semuanya harus lengkap. Terus juga
kita harus sediakan hand sanitizer. Nah, seperti itu. Yang protokol kesehatan yang sesuai dengan standar pemerintah kita patuhilah. Seperti itu. Karena itu sudah ditetapkan dan saya yakin lah itu sebenarnya dari pemerintah untuk menjaga kita semua supaya aman dari COVID. Oke, oke, begitu. Nah, ini Pak mau masuk ke bagian sistem karyawannya. Nah, kalau boleh tahu di tempat Bapak ada karyawan nggak, Pak? Ada Berapa orang kalau boleh tahu? pegawai tetap 4, satu pegawai tidak tetap. Nah, kan lagi ada masa COVID ini kan, pandemi ini. Nah, itu apakah Bapak ada PHK-kan karyawan atau tetap Bapak pertahankan? Sampai saat ini kebetulan kami masih bisa survive, jadi belum ada PHK sama sekali. Begitu. Nah, terus juga di masa-masa seperti ini kan ada banyak perusahaan atau UMKM yang perekonomiannya juga turun karena sepi atau apa-apa gitu. Nah, salah satu tips marketing Bapak untuk mempertahankan sehingga banyak customer atau pelanggan yang tetap ke Bapak itu tips-tipsnya gimana kalau untuk marketing? Untuk marketing yang pasti adalah satu terutama adalah kualitas ya. Jadi bagaimanapun juga kualitas tetap nomor satu. Nah, untuk kepuasan pelanggan, untuk service customer. Jadi masalah kualitas itu nomor satu. Itu tidak bisa dipungkiri gitu kan. Sekalipun saat ini mungkin ada perusahaan yang belum punya market, tapi sebenarnya kalau dia punya kualitas yang baik itu hanya masalah waktu gitu kan. Yang kedua price pasti kan. Kalau kualitasnya baik, orang akan cenderung lihat price. Nah, bagaimana kita memainkan peran harga ini sehingga peran harga itu bisa win-win solution gitu kan. Jadi harga yang terbaik, harga yang optimum buat semua. Oke, oke. Kalau boleh tahu, usaha Bapak ini cuman di Solo saja atau mencakup kota-kota lainnya, tujuh garis sidenan lainnya? Sementara kalau di Solo Raya Solo Raya sudah masuk, Sragen masuk, Sukoharjo masuk, Semarang masuk. Nah, seperti itu. Jadi Solo Raya apa Semarang lah. Nah, boleh tahu nggak Pak nih, kasih bocoran sedikit kan itu jauh tuh lokasinya tuh. Nah, sistem Bapak kerjanya tuh gimana? Apakah mau nggak mau Bapak langsung ke sana dengan bareng tim atau gimana tuh? Untuk elektrik motor seperti ini modelnya adalah bangun bangun hubungan ya. Jadi karena kita jasa ya, jadi kita pertama kali memang harus door to door ya. Kita harus kenalkan produk kita. Tapi sekali kita tunjukkan kualitas, kita bangun hubungan yang baik dengan para customer, nanti cepat atau lambat ya mereka akan terus datang ke tempat kita untuk servis lebih lanjutnya seperti itu. Begitu. Nah, kalau Bapak perhatiin nih, kan karena masa-masa seperti sekarang banyak anak-anak muda yang seperti yang banyak banget buka usaha, tapi itu cuma sekedar sebentar terus mereka nyerah gitu kan. Nah, itu menurut Bapak itu gimana tuh? Ya sekali lagi untuk membuat usaha itu perlu keberanian ya, perlu tekad, perlu namanya adalah eh, tidak gampang menyerah. Nah, seperti itu. Harus benar-benar ketika mau buat usaha atau melakukan apapun kita harus benar-benar punya niat untuk terus berjuang. Nah, seperti itu. Nah, itu penting untuk anak-anak muda sekarang. Jadi bukan cuma sekedar emosi, sekedar kepinginan, tapi benar-benar mengerti bahwa kita punya tanggung jawab, bahwa kita harus menghasilkan sesuatu dalam hidup. Ya, seperti itu. Oke, terakhir nih Pak, kita singkat aja ya semuanya ya. Tapi meskipun singkat ini, wawancara yang kali ini benar-benar berbobot sekali dengan Pak Yonatan. Nah, oke Pak, boleh kasih tips-tipsnya buat anak-anak muda generasi sekarang ini untuk usaha atau UMKM meskipun kecil-kecilan, tapi eh, seenggaknya tuh jadi besar atau apapun ya, kasih tips-tipsnya dong Pak. Yang terutama adalah sesuai sama bidang. Jadi di apapun bidangmu, kalau kalau kita itu mengerjakan sesuai dengan passion dan minat kita, saya kira akan berhasil. Karena yang pertama sudah didasari rasa suka dulu terhadap pekerjaan. Nah, kalau kita sudah suka sama pekerjaan kita, maka pasti kita akan berjuang lebih gitu kan. Kalau dilandasi rasa suka. Nah, seperti itu. Yang pertama adalah cintai pekerjaanmu gitu kan dan lakukan semuanya itu
berdasarkan rasa cinta dan suka terhadap pekerjaan itu, ya seperti itu. Kedua ya jangan menyerah. Kendala pasti ada, apapun pekerjaannya, apapun jenis pekerjaannya pasti ada kendala. Jadi kalau menghadapi kendala ya biasa saja, terus berjuang, jangan pernah gampang menyerah. Nah, seperti itu. Yang ketiga ya jangan lupa berdoa, karena itu yang jadi dasar utama kita berharap sama Tuhan. Nah, mungkin seperti itu. Oke, wow. Makasih banyak ya tips-tipsnya, Pak. Itu benar-benar membangun sekali untuk anak-anak generasi muda. Oke, terima kasih. Sekian wawancara saya dengan Pak Yonatan. Buat teman-teman, silahkan jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak ya Pak Yonatan Terima atas kasih, terima waktunya. kasih. Selamat pagi ke saya undur diri dulu. Dengan saya Doda Octaviani Putri dan Yonatan Berlian Adiguna. oke, terima kasih buat semuanya. Selamat pagi.